Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Anissa Hardianti dengan NIM 2002989 dari Program Studi PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi mengembangkan kreativitas anak usia dini melalui bermain. Baik, sebelum kita masuk kepada kepematerian, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah sekelompok individu yang berada dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, biasanya para ahli menyebutnya sebagai golden age, di mana masa tersebut hanya terjadi sekali seumur hidup dalam perkembangan kehidupan manusia. Nah, pada masa tersebut juga anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan pesat. Oleh karena itu, pada masa golden age ini, anak sangat membutuhkan stimulasi dan rangsangan dari lingkungannya. Selanjutnya adalah kreativitas. Menurut Endang Rini Sukamti, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau suatu kombinasi baru berdasarkan unsur-unsur yang telah ada sebelumnya menjadi sesuatu yang bermakna ataupun bermanfaat. Nah, kreativitas ini merupakan salah satu potensi alamiah dalam diri anak yang harus dikembangkan secara optimal. Tinggi rendahnya kreativitas pada anak itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu genetika dan lingkungan. Selanjutnya adalah bermain. Harlock mengemukakan bahwa bermain merupakan kegiatan yang dilakukan atas dasar kesenangan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Bermain juga dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun. Kegiatan bermain dilakukan oleh anak demi mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dan kepuasan bagi mereka. Bermain juga dapat meningkatkan kecerdasan anak dan mampu mengembangkan kemampuannya dalam segala aspek. Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu pengembangan kreativitas melalui kegiatan bermain. Bermain merupakan cara yang paling baik untuk anak mengembangkan kemampuan serta keterampilannya. Dengan bermain, secara alamiah, anak akan menemukan lingkungannya, orang lain, dan juga dirinya sendiri. Karena bermain adalah dunia bagi mereka. Anak akan merasa bebas menemukan dunianya sendiri dalam berkarya. Anak juga memiliki kesempatan untuk mengekspresikan segala sesuatu yang ia pikirkan dan rasakan. Menurut Curie dan Arnaud, kreativitas dikembangkan melalui pengalaman bermain yang imajinatif, membiarkan anak-anak untuk terlibat dalam bermain peran untuk menghasilkan ide-ide yang baru dan inovatif dalam proses bermain peran. Nah, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa permainan imajinasi dapat mengembangkan berbagai kemampuan termasuk kreativitas anak, pengembangan daya ingat, kerjasama, penerimaan kosakata, persahabatan, dan pengendalian diri. Selanjutnya adalah bermain kreatif. Bermain kreatif merupakan aktivitas yang dilakukan oleh anak untuk memberikan mereka kesempatan dalam bereksplorasi, berkreasi, mengekspresikan perasaan dan pikirannya, baik dengan alat ataupun tanpa alat. Nah, kegiatan tersebut yang akhirnya akan timbul kesenangan pada anak yang memungkinkan anak menciptakan sesuatu atau berkreasi sesuai imajinasinya sendiri. Adapun klasifikasi bermain kreatif menurut Lopez dalam Sugiono. Yang pertama ada kreasi terhadap objek, di mana anak melakukan kreasi tertentu terhadap suatu objek seperti menggabungkan potongan-potongan benda sehingga menjadi suatu bentuk. Lalu yang kedua adalah cerita bersambung, yaitu berupa kegiatan di mana pendidik memulai awal sebuah cerita dan setiap anak menambahkan cerita selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah permainan drama kreatif. Nah, permainan ini di mana anak dapat mengekspresikan diri melalui peniruan terhadap tingkah laku seseorang, hewan, maupun tanaman. Lalu yang keempat adalah pertanyaan kreatif, yaitu bermain yang berkaitan dengan pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang memerlukan beragam jawaban. Lalu yang terakhir adalah gerakan kreatif, berupa kegiatan yang lebih menggunakan otot-otot besar, misalnya seperti membangun dengan pasir, lumpur, ataupun tanah liat. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.